بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والرحمن كثير الرحمة. Yang dinamakan Rahman yaitu banyaknya kasih sayang. Warahmatu amatun ala jami makhlukati, dan rahmatnya Allah umum atau meliputi atau mencakup kesemaan makhluknya Allah. Bagi likulli syakhsin ayyarham akhahu ilmu faqala azza wa jalla. Setiap orang itu seharusnya juga mempunyai belas kasihan kepada sesama, yaitu kepada saudara-saudaranya, supaya dia mencocoki atau sama atau meniru kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat Rahman Rahim, yaitu Maha Pengasih. Kita juga diperintah Allah Subhanahu wa taala juga mengasihi saudara-saudara kita, ya. Dalam hadis terangkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, manusia, berilah kasih sayang kepada penduduk bumi, maka kamu akan diberi kasih sayang oleh penduduk langit. Seperti halnya doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya. Ya Allah, semoga Panjenengan beri kasih sayang kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Panjenengan ampuni dosanya umat Muhammad, dan ampuni kesalahan-kesalahan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wa Ka'bul ahbar maktubun fil Injil ya ibna Adam kama turham zalik turham kama tarhamuka zalik turham fa kaifa tarju ayyahkallahu wa anta la tarham ibadallah. Ka'bul ahbar berkata, tertulis di Injil, yaitu ya ibna Adam, hai anak Adam, seperti halnya kamu berbelas kasihan kepada orang lain, maka kamu akan dibelas kasihi. Maka bagaimana kamu menginginkan untuk dibelas kasih Allah, padahal kamu tidak membelas kasih hamba-hamba Allah. Warrahim kasih rahmah bin ni'am ad-daqiqah, yang dinamakan rahim ketika Rahman, yaitu dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya juga banyak rahmahnya, banyak kasih sayang, banyak belas kasihan, tapi bini'am ad-daqiqah, dengan nikmat-nikmat yang lembut, nikmat-nikmat yang halus. Paman idza su'ila a'ta wa idza lam yus'al yaghdab, dan zat yang ketika diminta akan memberikan, ya, dan ketika tidak diminta maka akan murka. Walaupun ketika orang yang meladeni Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia lupa untuk meminta karena disibukkan dengan meladeni Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sosial kepada yang lain lillahi ta'ala, dengan menyebarkan kebaikan kepada orang lain lillahi ta'ala, dengan
mengajarkan ilmu kepada orang lain lillahi ta'ala sampai lupa berdoa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya, yang mencukupinya tanpa berdoa. Itu ada keterangan seperti itu ya. Dalam kitab Nasailul Ibad itu malah tingkatan orang bait ada dua. Ada yang berdoa, yaitu yang selalu berdoa, ada yang selalu memuji ya, sehingga dia lupa berdoa, selalu memuji Allah karena dia yakin bahwa saja tanpa meminta pun Allah sudah memberi atau mencukupi. Mungkin artinya ini adalah kalau meminta itu kepada Allah, kalau curhat kepada Allah jangan kepada yang lain. Kama qila latas alanna ya buna ya latas alanna buna yabna adam hajatan wa sallati ababu la tuhjab. Ini maksudnya. Janganlah kamu minta kebutuhanmu, keinginanmu kepada anak Adam, kepada sama-sama manusia. Wasallati ababu la tuhjab, dan mintalah kepada Allah, kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yas'alu yaghdabu. Allah akan murka ketika kamu tidak meminta, kepadanya. Dan anak Adam ketika diminta malah marah ya. Ya maksudnya wa idza lam yas'al yaghdabu itu artinya seharusnya kalau ada permasalahan-permasalahan ya mintanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena memang Allah itu sing duweni langit bumi, Allah itu maha kaya, maha mempunyai semuanya, dan bisa memenuhi semua kebutuhanmu ya. Walaupun kemarin terangkan bahasanya doa itu mustajab, syaratnya itu adalah harus apa yang dimakan ini halal, dan juga butuh ikhlas, butuh tenanan, butuh hatinya hadir, hatinya memang benar-benar berdoa. Juga artinya orang berdoa itu tidak ada ruginya ya. Walaupun tidak diijabahi saat itu, mungkin diijabahi mendatang, dan itu lebih baik. Atau diganti dengan yang lain ya, meminta uang yang banyak diganti dengan kesehatan, atau diganti dengan dijaga dari kerusakan, kebakaran, kemalingan dan lain sebagainya, atau besok menjadi tabungan dia di akhirat. Seperti besok di akhirat, tahu-tahu nanti di akhirat ternyata pahalanya itu banyak sekali, dan dia kaget, loh pahalaku kok banyak sekali. Oh itu pahala, yaitu kamu berdoa di dunia dan tidak langsung diijabahi, akan tapi menjadi pahala di akhirat. Terus orang yang punya pahala banyak di akhirat tersebut berkata, seperti aku donga sing akeh ya. Tahu seperti itu aku berdoa yang banyak. Waruyan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lailatan usriya bila sama uridu alayya jami'ul jinan faraitu harbat anharin. Diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi bersabda, ini masih menerangkan tentang sirine Bismillahirrahmanirrahim ya, keistimewaannya lafaz Bismillahirrahmanirrahim, keistimewaannya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin terangkan ke rahasiane bae lafaz Bismillahirrahmanirrahim, atau sirine bae-nya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, yaitu beliau bersabda bahwasanya pada waktu malam Isra Mi'raj
Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diperlihatkan semua surga, dan aku, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melihat 4 sungai, yaitu 4 bengawan, 4 sungai, aliran sungai ya. Sungai yang pertama yaitu mengalir air, sungai yang kedua itu mengalir susu, sungai yang ketiga itu mengalir air khamar, air arak, yang keempat yaitu air madu. Faqultu ya Jibril min ayna tajwaril anhar. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, "Hei Jibril, dari mana sungai-sungai tersebut itu datang? Wa ila ayna tajab, dan kemana air tersebut akan pergi, akan hilir atau apa ya?" Qala tadhhab ila haudil kausar. Kemudian Jibril berkata, sungai tersebut akan pergi, akan mengalir ke bengawan Kausar. Wala adri min ayna tajifatullah ta'ala li'alim ka'uyurika. Dan aku tidak tahu dari mana asalnya air tersebut datang, maka berdoalah kepada Allah, atau mintalah kepada Allah agar Allah memberitahumu. Pada bau baca malakun fasallam ala bismillah. Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, kemudian datanglah malaikat, kemudian malaikat tersebut uluk salam, mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Summa qala ya Muhammad ghammid ainaka. Kemudian malaikat tersebut berkata, "Wahai Nabi Muhammad, pejamkanlah kedua matamu." Qala fa ghammadtu ainaya. Kemudian kanjeng Nabi berkata, "Aku memejamkan kedua mataku." Tsumma qala iftah ainaka. Kemudian malaikat tersebut berkata, "Bukalah kedua matamu." Fa fatahtu fa idza ana inda syajaratin. Kemudian aku buka mataku, dan saat itu aku berada di dekat pohon. Wara itu kubatan menduratan beda, dan aku melihat kubah, bangunan kubah terbuat dari mutiara putih, dan terdapat dalam kubah tersebut pintu dari emas yang merah. Wakuflon iki atof ning nane babon ya. Dan kubah tersebut mempunyai gembok lau an-najimi ama fit dunya mansulasi wudi wa atil kal kubah lakanu mislata irin jalisin ala jabalin. Andai kata semua yang ada di dunia, baik jin dan manusia, ketika diletakkan di kubah tersebut, didudukkan, didatangkan di kubah tersebut, maka seperti halnya burung-burung yang duduk di bawah gunung, saking gedene kubah tersebut. Para itu hadil arba'al anhar takhruju min tahti hadil kubah, dan aku melihat 4 sungai tersebut keluar dari bawah kubah itu. Falamma aratu an arji'a qali dzalikal maqlima la tudkhul kubah. Dan ketika aku mau pulang, kemudian malaikat tersebut berkata, "Kenapa kamu Nabi tidak masuk kubah sisan? Kenapa panjenengan boten sisan mlebet kubah?" Qultu kaifa adkhulu ala baquflan la miftala indi. Kemudian aku berkata, bagaimana aku bisa masuk sementara pintunya ada gembok yang tidak ada kuncinya, yang aku tidak membawa kuncinya. Qala miftahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian malaikat itu berkata, kuncinya yaitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Falamma danaitu minal qufli wa qultu bismillahirrahmanirrahim fatahal quflu. Ketika aku mendekati gembok, kemudian aku mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka gembok tersebut terbuka. Wa dakhaltu fil qubah, dan aku masuk ke kubah. Ora itu lil anhar tajri min arba'ati arkan kubah. Kemudian aku melihat sungai-sungai ini, sungai-sungai itu
mengalir dari 4 tiang kubah. Ora itu maktuban ala arba'ati arkan kubah, dan aku melihat tertulis di 4 tiang kubah bismillahirrahmanirrahim. Ora itu nahrul ma' yakhruju mimmi bismillah, dan aku melihat sungai yang berupa air itu keluar dari mimnya bismillah. Mimnya bismillah kan ana bolongane kan. Lah, nek nulis iku cara guruku nulis bismillah iku kudu mime kudu bolong ya. Nah, kudu bolong. Wara itu narul laban yajri minha, dan aku melihat sungai susu keluar dari haknya lafaz Allah. Ini juga bolong. Wanarul khamri yahruju min rahman, dan bengawan khamr itu keluar dari mimnya lafaz rahman. Wanarul asali yakhruju min rahim, dan sungai madu keluar dari mimnya lafaz ar-rahim. Karena lafaz bismillah itu huruf yang ada bolong tengahnya itu 4 ya. Mim, ha, mim nya lafaz rahman, dan mimnya lafaz rahim ya. Itu kalau dalam riwayat ini setiap bolongan dari huruf tersebut mengeluarkan air. Makanya ketika menulis lafaz bismillah itu guru saya kudu ana bolongannya sampai ora ana bolongannya. Kan kadang ana nulis bismillah ini rak bolong. Ini menerangkan tentang keistimewaan bismillah ya. Wa alim tu an-nazaril anhar al-bam al-basm, karena memang bismillah itu ya sangat dalam, artinya sangat dalam ya, sangat jeru, sangat hebat juga artinya. Karena seperti kemarin yaitu apa-apa dia itu mengucapkan atas nama Allah ya, dengan menyebut nama Allah atau atas nama Allah. Maha pengasih lagi maha penyayang. Alim ta'an asharil anhar al-arba'an wal-basa, dan aku mengetahui bahasanya sumber dari sungai-sungai ini yang berjumlah 4 itu dari bismillah. Maka Allah azza wa jalla Muhammad man dzakara bil asma' min qalbin khalis min qalb man saqaitu min al-alam. Barang siapa yang menyebutku dengan nama ini ya, dari umatmu dengan hati yang ikhlas, yang tidak riya, kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan ikhlas ya, apalagi bisa menjiwai artinya ya, maksudnya arti ini, arti karepe. Saka itu minharil anhar, maka aku akan memberikan minum umatmu ya, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dari 4 sungai ini ya, yaitu Telaga Kausar, telaga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inna a'dayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Wabil hadis la yuraddu du'aun awwalu bismillahirrahmanirrahim, dan dalam hadis ada keterangan bahasanya doa itu tidak tertolak ketika diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wal kalam al basmalah minal asrar wal la yadul tahta hasrin wa bil tahfiz, dan pembahasan dengan basmalah yaitu meliputi sir-sirnya, rahasianya dan keistimewaannya itu tidak terbatas, yaitu tidak terbatas, sangat luas sekali sampai terbatas. Wabillahi taufik, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Alhamdulillahil muwaffiq lil ula hamdan yuwafi birruhul mutakamilah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah al-muwaffiqi lil ula, yang berikan taufik kepada keluhuran atau kepada ketaatan
yaitu taat yang menjadikan seseorang menjadi luhur, menjadi mulia. Hamdan yuafi burruhul mutakamila, dengan puji yuafi birrahu al mutakamila, dengan puji yang membandingi kebaikan Allah ya, yang sempurna. Ini sama dengan doa ya, alhamdulillah hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya. Alhamdulillah rabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah dengan pujian sesuai dengan kebaikan yang diberikan Allah kepada kita ya. Kalau dalam sarahnya Kifayatul Adqiya itu bihasabil zahir, itu secara zahir. Kalau hakikatnya seseorang itu tidak mampu membalas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, maka tidak bisa dipenuhi oleh makhluknya. Dewa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Ketika kamu menghitung nikmatnya maka tidak terbatas ya. Nikmat yang ada di tubuh saja itu setiap detik miliaran triliunan sel-sel saraf-saraf terpenuhi oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kene dengannya tetap alhamdulillah hamda wa fi ni'amahu. Ba'daan ata bismillah sana bilhamdal kita bil aziz. Setelah kayak musannaf mendatangkan lafaz bismillah, kedua kalinya mendatangkan hamdalah karena mengikuti Al-Qur'an ya. Bismillahirrahmanirrahim, terus alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah setelah bismillah. Wa amalan muqallib sallallahu azza wa jalla yuhibbu ayyuhmada. Dan mengikuti dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu senang dipuji, makanya perbanyaklah memuji ya, termasuk memuji yaitu mengucapkan lafaz alhamdulillah, mengucapkan lafaz subhanallah, mengucapkan lafaz Allahu Akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Semua pujian itu Allah senang ya. Dan kita tidak bisa gampangannya memberi kepada Allah ya, karena Allah Maha Kaya, kita yang selalu diberi. Nah, amal kita itu ya memuji, itu selalu memuji. Dalam kitab Nasaul Ibad terangkan hammul arif as-sana wa hammul zahid ad-du'a ya. Cita-cita atau amaliyah orang yang ma'rifat billah itu memuji. Karena memang isine urip itu ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Wong sing apik memuji. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kersa dipuji lan senang dipuji. Dan berhak dipuji. Wa akhrajat dilami marfan Allah yuhibbul hamda yahmadu bi sibah hamidu wa jalla alhamdulillah fi dzikran wa li'ibadi dzikran. Dan Imam Dailami itu mentakhrij, yaitu marfu sampai kepada Kanjeng Nabi, sesungguhnya Allah itu senang dipuji, senang pujian yang diberikan pada beliau liusi bahamidah, supaya Allah akan membalas atau memberikan pahala orang yang memujinya. Wa jalla alhamdulillah fihi dzikran. Dan Allah menjadikan pujian kepada dirinya sendiri, kepada Allah adalah zikir, wali ibadi dzikran, dan kepada hamba-hambanya adalah tabungan. Wa fil badril munir anhu alaihi salam alhamdulillah amal min jalan. Dalam kitab Badrul Munir diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah amal man misal.
mengucapkan hamdalah ya, bersyukur kepada Allah, itu adalah pengaman dari hilangnya nikmat, supaya nikmat tidak hilang. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam la bisa saban faqala alhamdulillah dikasihatu sabun negara hal ini walakan selamat dengan zambi. Dan diriwayatkan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, yaitu barang siapa yang memakai pakaian kemudian dia berkata atau berdoa atau berzikir, alhamdulillahilladzi kasani hadzal saub, segala puji bagi Allah yang memberikan pakaian kepadaku berupa pakaian ini min ghairi haulin minni wala quwatin, tanpa ada daya dan upaya dariku. Maksudnya kita tidak mampu untuk membuat sendiri pakaian itu, memiliki sendiri. Itu adalah dibuat dari Allah ya. Lah dibuat dari penjahit kain. Lah itu dari apa jenis benangnya ya, benangnya. Kemudian kapasnya, benangnya itu kan yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kulit atau wol itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya merangkai, tapi yang membuat adalah Allah. Ketika kita memakai pakaian kemudian berdoa alhamdulillah kasani hadzal saub min ghairi halin wala quwatan, maka Allah akan berikan ampunan satu sakitan terdahulu. Fadl Muhammad ayakul alhamdulillah alhamdulillah fi ni'ama wa kamasidah. Dan sehat hamdalah yang paling utama yaitu mengucapkan alhamdulillah hamdaya fi ni'amahu wa kamasidah. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang membandingi, menyamai nikmat-nikmat Allah dan membandingi pemberian-pemberian Allah. Termasuk lagi yaitu alhamdulillah hamdaya fi ni'amika fi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhika wa adim sultanik ya. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asna 'alaika nafsika itu juga dalam itu artinya. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik subhanakallahumma la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Bima warada anna Allah lama abata adam qala ya rabbi alimni makasib wa alimni kalim tajmil mahamid fa Allah ta'ala ila angkul fa'asan katasan alhamdulillah. Karena ada hadis yang menerangkan bahasanya sesungguhnya Allah ketika menurunkan Adam ke bumi, kemudian Adam berkata matur kepada Allah, ya Allah, berikanlah pelajaran atau piwulang kepadaku pekerjaannya. Karena di bumi dia harus bekerja ya, bekerja tani, bekerja mencari ikan ya, minta kepada Allah diwarai kerja. Walim nih kalimat tajmalifian mahal. Kemudian berikanlah ilmu, berikanlah pengetahuan padaku, berikanlah piwulang padaku kalimat yang bisa mengumpulkan pujian kepada Allah Ta'ala ilahi angkul fa'afan. Dan Allah memberikan wahyu kepada Adam untuk mengucapkan setiap pagi dan sore 3 kali alhamdulillah hamdaya fi ni'amahu wa kafimazidah ya. Ini kalau kita itu biasanya pas waktu doa. Walihada law halafa insan li ahmadan la fi jamil mahamid falyakul hadza. Maka karena itulah dalam fikihnya ketika orang bersumpah ingin memuji Allah dengan kesemuaan pujian, mencakup semua pujian, maka dia harus mengucapkan alhamdulillah hamdaya ni'amahu wa kafimazidah. Artinya aku sumpah memuji Allah dengan semua pujian, maka sumpahnya ini itu bisa
dipenuhi, artinya dilaksanakan dengan mengucapkan alhamdulillah hamdan yafi ni'mal wakil masjidah. Qala ba'dul arifin, sebagian ahli ma'rifat, sebagian wali ya, berkata alhamdulillah saman arufin ka'ababil jannah. Lafaz alhamdulillah itu 8 huruf, seperti halnya pintu langit itu juga ada 8. Waman qala an sufai qalbin taqa ayat khalal jannah ayasha. Saya percaya sekali nih. Iki wong makrifat, wong musyahadah ya. Jadi diketokno Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai ilmu, ya ilmu dari Allah taala. Bahasanya barang siapa yang mengucapkan lafaz alhamdulillah dengan ikhlas, dengan hati yang bersih, dengan menjiwai, dengan memahami dan menjiwai, maka dan ikhlas, maka dia berhak masuk surga dengan pintu mana saja ya. Karena memang sangat dalam sekali. Jadi zikir Allah Subhanahu wa taala itu dalam semua ya. Subhanallah wa dalam, alhamdulillah wa dalam, Allahu akbar wa dalam, la ilaha illallah wa dalam, bismillahirrahmanirrahim dalam sekali ketika kita jiwai, kita rasakan itu makanya kadang zikir itu apa jenis pahalanya memenuhi langit dan bumi, memang seperti itu. Karena kata alhamdulillah itu sangat dalam, sangat luas sekali, sangat hebat sekali. Fayukhayyaru bainaha ikraman, maka orang yang mengucapkan alhamdulillah dengan bersihnya hati, dengan bersihnya jiwa, dengan ikhlas ya, dengan menjiwai, maka dia disuruh memilih untuk masuk surga dari pintu mana saja karena memuliakannya. Wala yakhtaru illa ma sabaqa min an-nawiqin, dan dia tidak memilih dari pintu yang mana kecuali pintu yang sudah diketahui Allah dalam ilmunya Allah azali, bahwasanya orang tersebut masuk di pintu tersebut. Wa qalu al-muwaffiq lil ula, segala puji bagi Allah yang memberikan taufik, untuk mencapai keluhuran. Liktisa bi asbabil ula, untuk mencapai jalan keluhuran. Ta'atillah, seperti taat kepada Allah, wa ta'ati Rasul, dan kepada Rasul, ma'al mahabbah tamana, dengan cinta yang sempurna kepada Allah dan Rasul. Wa taufiq maknahu muwafaqatus sya'lis sa'ir, yaitu nyocoki, Allah memberikan saya. Jadi dia ini kepengen ibadah di Gusti Allah, nyocoki kelawan gawe dia ini ibadah. Saya itu ya punya ikhtiar ya, yang itu nanti dinilai Allah Subhanahu wa taala. Pastilahan khalqu qudrati ta'at ada ilaiha fil abdi. Secara istilah taufik adalah Allah menciptakan kemampuan taat dan perkara yang mendorong kepada taat dalam hamba ya. Fal kafir kalau mafakal adamid da'iyah fihi, dan orang kafir itu tidak diberi taufik. Dia itu dia taufiknya yang namanya maksiat, karena dia memang kepengen maksiat itu ya. Nah, adamid da'iyah fihi, karena tidak ada pendorong di dalam taat itu. Wa syadulil kalau ta'ala fa'idillah ya dan dalil ya, dalil tentang taufik, yaitu dalil Allah Ta'ala fama yudhil ayahdahu yasrah sadrahul Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan petunjuk padanya, maka Allah akan meluaskan dadanya untuk masuk Islam. Ayat al-dayata warubatan, artinya Allah menjadikan pendorong
dan senang dan cintanya orang tersebut kepada Islam. Faqala ba'dhum, tapi sebagian ulama berkata la hajata ila ziyadati wa da'ya ilaiha. Tidak usah menambahi ad-da'ya ilaiha, cukup khalqu qudrati ta'ah fil aqdi ya. Li anal murad bil qudrah al-aradu al-muqarrin. Karena yang dihendaki dengan kudrah yaitu mampu memberikan kemampuan seorang hamba untuk taat itu al-ardu al-muqarrin. Ta'ah yaitu sifat yang berbarengan dengan taat tersebut. Wal muqaranah mafhudatan fil kafir, dan berbarengan itu tidak ada dalam kafir. Fala yakunu mafaqan, maka orang yang kafir itu tidak ditaufiki. Ya berarti ditaufiki ning nane ora taat lah. Ini sering salah memahami taufik itu sering. Jadi tetap ada itu loh, ada keinginan dari hamba itu juga ya. Kemudian manusia kan tidak punya daya dan upaya kan. Dia bisa gerak karena dikersakna Allah Subhanahu wa taala. Dikersakna itu berarti taufik. Nah, artinya dia bisa melakukan taat itu, dia itu mampu melakukan taat itu adalah taufik. Jadi cocok atau ya, tepaan istilahnya orang Jawa tepaan. Lah wong kafir kepingine ning nane maksiat, nane durhaka nang nane Allah, syirik nang Allah. Ya dicocoki karo kekuasaane Allah. Wa qalu hamdan ya fi birrahu mutakamila. Itu tadi itu. Alhamdulillah al-muwaffiqullah, segala puji bagi Allah yang memberikan taufik untuk amal baik dengan. Jadi manusia itu tidak mampu untuk pokoknya la haula wala quwata illa billah. Jadi semua itu pasti ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir barang ruang kekuatan untuk maksiat. Tapi dia sendiri yang menginginkan maksiat ya. Kayak pengen ngene ya tak sebedani, tak pengen apik tak sebedani, pengen elek tak sebedani. Sebab Anda punya ikhtiar la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya ngono tafsir. Alhamdulillah fil ulah, segala puji dengan pujian yang memenuhi kebaikan. Ayafi bi isani bil kamil. Yaitu memenuhi kebaikan Allah yang sempurna. Wa tama anal mar'i qabil kafir firra wa atiyahu, yang membandingi dengan kebaikan Allah dan pemberian Allah. Wa dza bihasabi dzahir, iki yang tak terangkan yaitu secara dzahirnya saja. Fa illa falasatu ayatan ayjazia makna Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dasar al-dhahir maka seseorang itu tidak akan mampu untuk membalas semua nikmatnya Allah. Wa dzalik li adami sayyi'atiha, karena tidak terhitungnya, karena sangat luasnya dan tidak bisa digebak, tidak bisa dihitung nikmatnya Allah Subhanahu saking akeh. Allah Subhanahu wa taala bersabda wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kamu menghitung nikmatnya Allah maka kamu tidak bisa menghitung saking akeh.